Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film horor 2021 yang mengangkat kisah seorang anak yang memiliki dunia imajinasi karena pengaruh orang tuanya. Nah, bagaimana cerita selengkapnya? Langsung saja kita bahas. Ini dia alur cerita Separation 2021. Di awal cerita, kita diperkenalkan Jenny yang sedang bermain dengan boneka-boneka horornya. Dia seolah-olah sedang bermain pemanggilan arwah. Tiba-tiba seekor burung mengetuk kaca jendela atap yang diisyaratkan Jenny sebagai pengantar pesan dari roh. Dia membawa bonekanya yang bernama Scarlett itu melihat jendela. Di bawah, ayahnya Jeff bersama pengasuh Jenny yaitu Samantha sedang duduk mengobrol. Samantha bilang dia jatuh cinta dengan karakter dari gambar yang dibuat Jeff. Kembali ke Jenny. Dia tidak menemukan siapapun di jendela. Scarlett-nya jatuh, dan membuat Jeff di bawah memanggilnya. Namun Samantha bilang Jenny tidak menangis, berarti dia baik-baik saja. Saat itu ibu Jenny yaitu Maggie pulang bekerja. Dia bertanya ke suaminya tentang tagihan listrik yang belum dibayar. Dan di atas saat itu terjadi sesuatu. Jenny! Mereka segera mengobati kepala Jenny yang terluka. Samantha merasa bersalah. Maggie mengiyakan kesalahannya karena Maggie membayar Samantha untuk menjaga Jenny. Dia juga bertanya sambil sedikit marah. Apa yang dikerjakan suaminya seharian? Karena Jeff tak memiliki hasil dari kerjaannya sedikit pun. Jeff marah karena Maggie seperti merendahkannya. Namun Maggie bilang dia terpaksa bekerja demi ayahnya dan juga keluarga ini. Dia tak bisa duduk santai menggambar bersama suaminya tanpa menghasilkan apapun. Melihat mereka ribut, Samantha minta izin pulang. Dengan senang hati, Maggie mengizinkan dia pulang sesegera mungkin, karena dia akan membawa Jenny ke rumah sakit. Maggie juga nggak mengizinkan Jeff untuk ikut ke rumah sakit karena dia sudah kesal. Beberapa waktu kemudian, Maggie sudah mengajukan perceraian kepada Jeff. Dia juga mengajukan petisi untuk hak asuh penuh terhadap Jenny. Jeff nggak setuju, karena dia merasa Maggie kuat karena bantuan ayahnya, Paul, yang seorang pengacara. Paul juga nggak ingin cucunya bersama Jeff, yang kurang bertanggung jawab hingga cucunya terluka. Jeff keberatan. Dia bilang itu hanya kecelakaan, bukan dia penyebabnya. Maggie juga mengklaim kalau Jeff belum punya kerja yang benar setelah pertunjukan boneka 3 tahun yang lalu. Jeff menyangkal, itu bukan sekedar pertunjukan boneka, itu sebuah kesepakatan. Paul menjelaskan dulunya Maggie dan Jeff membuat seri buku komik yang cukup sukses. Tak hanya itu, mereka juga membuat mainan dari karakter komik itu yang cukup laku. Lalu Jeff membatalkan kesepakatan. Jeff bilang, dia membatalkan karena dia tidak ingin karakter komiknya dibuat ke bentuk CGI. Jeff bertanya ke Maggie, kenapa dia menghancurkan semua ini. Maggie menyangkal kalau dia dibilang menghancurkan. Ini semua kesalahan Jeff baginya. Sekarang dia hanya ingin merawat Jenny. Dan dia tahu, Jeff tidak akan becus dalam merawat. Setelah diselesaikan, mereka pun pergi. Setelah pulang, Jeff sangat kecewa dengan semua ini. Dia pun melihat rekaman masa lalu mereka saat Jenny masih bayi hingga dia tumbuh. Dan mendapat boneka kesayangannya yaitu Scarlett. Beberapa waktu kemudian saat Jeff mengunjungi putrinya dan jalan-jalan ke kafe, tak sengaja teman kampusnya Connor berjumpa dan menegurnya. Connor terlihat sukses sekarang. Dia bilang dia membuat perusahaan buku komik sendiri tahun lalu. Dan dia berhasil mendapat pujian. Jeff pun bilang masalah yang terjadi kepadanya. Jeff ingin membangkitkan lagi komik Grizzly King-nya. Namun Connor menyarankan untuk melupakan masa lalu. Dia mengajak Jeff ke kantornya. Mereka sedang membutuhkan pengembang. Saat itu Maggie menelpon. Jeff bilang ke Maggie kalau dia mendapat tawaran dari Connor untuk mengembangkan lagi komiknya. Masalahnya, Connor tidak bilang seperti itu. Dia menawarkan pekerjaan lain, bukan komik lama Jeff. Connor pun pergi dan menyuruh Jeff untuk berpikir. Maggie menasihati Jeff kalau mencari pekerjaan itu tidak gampang. Dia juga bilang kalau ayahnya menepatinya di Seattle, yang membuat Jeff kemungkinan tak akan bisa bertemu Jenny lagi. Mereka ribut dalam panggilan itu. Maggie juga tidak peduli dengan keadaan hujan dan tak sadar apa yang mendekatinya. Maggie meninggal. Saat upacara pemakamannya, Paul bilang dia tidak suka Jeff masih meletakkan lukisan mereka di saat acara pemakaman begini. Jeff bilang itu lukisan kesukaan Maggie. Saat itu, Jenny melemparkan saus ke dindingnya dan mengoleskannya. Jeff menegurnya. Jenny bilang dia ingin melukis seperti ayahnya. Dia menyatakan dirinya sebagai bayi. Saat Jeff marah dan menyuruhnya berhenti, Jenny bilang dia membenci Jeff dan ingin ibunya kembali. Jeff berpikir kenapa Jenny seperti itu. Setelah Jenny ke kamar,
Jeff menyampaikan beberapa pesan kepada para tamu tentang kebaikan istrinya dalam mengurus Jenny. Namun tiba-tiba, lilin di dekat lukisan rumah mereka terjatuh dan membakar lukisan itu. Take it back. And now I've got to do that. Samantha langsung memadamkannya, namun api itu merusak foto Jeff. Mengabaikan itu, setelah para tamu pulang, Paul bilang polisi belum menemukan petunjuk apapun dari mobil atau pengemudi yang menabrak Maggie. Paul hanya ingin Jeff merawat Jenny dengan sungguh-sungguh, dan jangan sampai melukai cucunya itu lagi. Dia juga ingin Jenny sering dibawa ke rumahnya, minimal seminggu sekali. Setelah itu, Paul pun pulang. Malam sebelum tidur, Jeff ke kamar Jenny melihatnya tidur, dan belum mematikan video kenangannya dengan si ibu bersama boneka Scarlett. Setelah mematikannya, Jeff pun ke kamar dan tidur. Lampu di loteng menyala sendiri. Beberapa saat kemudian, Jeff terbangun dan membuka pintu kamar. Jeff hanya bermimpi. Pagi saat membuat sarapan yang gagal, Paul datang dengan surat permohonan hak asuh. Dia ingin mengambil Jenny kembali sama seperti keinginan Maggie. Paul nggak yakin Jeff bisa mengurus Jenny. Jeff keberatan dengan hal ini, namun keputusan Paul sudah bulat. Dia pun pergi setelah itu. Jeff memanggil Samantha untuk datang. Setelah datang, dia menitip Jenny karena dia ingin keluar untuk menenangkan pikiran. Jeff mengunjungi kantor Connor. Connor menyambutnya dengan baik dan bertanya tentang kabar Jenny. Jeff bilang, Jenny sedikit aneh sekarang. Dia beranggapan seolah-olah dia adalah bayi. Namun tujuan Jeff datang bukan ingin mengabari itu. Dia ingin bicara soal pekerjaan. Connor menolak kalau harus mengembangkan komik lama Jeff. Namun Jeff ingin menerima tawaran Connor sebelumnya, yaitu di bagian inking. Connor pun setuju. Jeff pulang pada malam hari. Dia mengabari Samantha tentang pekerjaan barunya yang mungkin bisa dikerjakannya di rumah sambil mengurus Jenny. Samantha bilang, ada baiknya Jenny dibiarkan ke kakeknya agar Jeff bisa fokus bekerja. Namun Jeff nggak setuju. Dia tetap ingin merawat Jenny. Samantha hanya memberi usulan, namun dia tetap setuju dengan keputusan Jeff. Dia pun izin pulang setelah itu. Malamnya saat mengerjakan tugas, Jeff merasa seperti ada seseorang di luar rumahnya. Dan sekejap seperti sudah masuk ke dalam dan membuat Jeff menjadi aneh. Tanpa sadar, dia menggambar sesosok karakter yang menyeramkan. Jenny datang ke kamarnya tak bisa tidur karena merasa ada orang di kamarnya. Saat Jeff periksa, tidak ada siapapun. Dia pun bilang tentang pekerjaannya kepada Jenny. Jenny tanya, apakah ayah akan memberikan dirinya yang disebutnya sebagai bayi kepada kakeknya? Jeff bilang itu tidak akan terjadi. Jeff pun tanya, kenapa Jenny bilang dirinya bayi? Jenny kan bukan anak-anak lagi yang perlu dipanggil bayi. Jenny bilang dia hanya bersedih. Dia sayang ayahnya dan meminta maaf atas ucapannya tadi pagi. Jeff senang mendengar itu. Dia pun segera menyuruh Jenny tidur. Besoknya, Jeff memperlihatkan karakter-karakter hasil gambarnya. Rekan Connor bernama Alan sangat tertarik dengan salah satu gambarnya yang tak sengaja dibuatnya tadi malam. Dia pun diterima dalam pekerjaan itu. Malamnya saat duduk bersama putrinya, Jeff ditelepon pengacaranya. Jenny yang iseng memakai kertas ayahnya dan mencoba menggambar. Jeff ingin lihat gambarnya, namun Jenny bilang dia belum siap. Saat dia tidur, Jeff berusaha menggambar karakter yang sama saat dia tak sadar semalam itu. Dan saat itu di kamar Jenny, Jeff menenangkan Jenny. Paginya, Jeff mengajak putrinya itu untuk bermain agar dia tidak kesepian. Sampai saat siang, Jenny bertanya apakah ayah menyayangi ibu dan kenapa mereka memperebutkannya. Jeff bilang mereka berbeda keinginan, tapi mereka sama-sama sayang Jenny. Malamnya saat tidur, lagi-lagi sosok seram hadir ke kamar mereka. Mereka berpikir itu hanya mimpi. Paginya, Jenny bilang dia masih saja melihat seseorang di rumah itu. Ayahnya mengajak putrinya untuk bertanya bagaimana pendapat Jenny tentang karakter Grizzly King-nya. Jenny tidak takut. Jeff bilang, padahal mereka bukan temanmu. Jenny tanya, bisakah dia berteman dengan mereka? Jeff bilang bisa. Itu semua tergantung Jenny. Ini kamarnya. Jenny bisa berteman dengan siapapun dan mengusir siapapun. Jadi Jenny tak perlu takut siapapun lagi. Dan hal itu pun membuat Jenny percaya diri dan berani. Saat menyuruh mandi, Jenny sibuk menggambar tugasnya yang belum selesai. Penasaran Jeff melihatnya.
Dan dia kaget, gambarnya mirip dengan yang dia gambar kemarin. Jeff pun mencari tahu apakah anaknya mempunyai teman imajinasi, dan kenapa anaknya suka menyebut dirinya bayi. Namun dia belum mendapat jawaban yang tepat. Jeff bertanya kepada Alan, apakah dia percaya hantu? Dan Alan sangat percaya dari pengalamannya bertemu neneknya yang telah meninggal. Menurutnya hantu adalah roh yang marah dan terjebak di dunia. Hantu menginginkan orang merasakan penderitaannya. Jeff bertanya, apakah kira-kira hantu itu hanya ingin memperlihatkan penderitaan? Atau ada sisi baik dari si hantu? Alan bilang, itu tidak bisa dipastikan. Roh bisa marah dan berbahaya saat tak mendapat keinginannya. Saat itu, sekretaris Alan bilang, ada pria tua yang menanyakan kepastian tentang pekerjaan Jeff. Jeff langsung mencarinya. Dia yakin itu Paul yang ingin mencari tahunya. Jeff ribut dengannya karena merasa disepelekan. Paul tetap bersikeras akan mengambil Jenny. Paul bilang, setelah diselidiki, tidak ada tanda-tanda mobil yang menabrak Maggie melambat. Tidak ada tanda pengereman sebelum ditabrak. Itu menandakan, kematian Maggie bukan kecelakaan, tapi sengaja ditabrak. Jadi Paul sekarang mencari tahu semua itu, untuk menemukan pembunuh putrinya. Saat bermain di taman bersama Jenny dan ditemani Samantha, Jeff tak sengaja melihat sesuatu yang aneh dalam pandangannya. Dia pun segera membawa Jenny pulang. Saat mengobrol di rumah, pembicaraan Samantha menuju ke arah pendekatan dengan Jeff. Dia bilang mereka bakal menjadi pasangan yang sempurna nantinya. Namun Jeff bilang Samantha salah paham tentang itu. Jeff tidak bermaksud mendekatinya untuk memiliki sebuah hubungan. Merasa malu, dia pun pergi. Saat sedang menggambar, Jeff melihat video Jenny yang sedang bicara dengan seorang wanita. Jenny menjelaskan nama-nama bonekanya. Dan saat itu wanita itu menampakkan diri. Jeff mencari Jenny ke kamar, namun dia tidak ada. Dan dari belakang, Jeff bertanya tentang info dari Samantha. Katanya Jenny semalam ke loteng. Padahal loteng dikunci. Bagaimana Jenny bisa masuk? Jenny bilang, teman barunya seorang wanita yang membiarkannya masuk. Penasaran, Jeff tanya siapa namanya. Jenny kembali nanya, di mana ibu sekarang? Di atas surga atau di sini? Jeff bilang, dia ada di atas sana. Namun terkadang dia di sini untuk menjaga Jenny. Takut anaknya kepikiran, dia pun menyuruh Jenny tidur tanpa mendapat jawaban nama dari wanita yang dimaksud Jenny. Besok paginya setelah Samantha datang untuk menjaga Jenny, Jeff pun keluar untuk bekerja. Saat di kereta, dia lagi-lagi mengalami keanehan. Setelah di tempat kerja, Jeff lebih mendapat gambaran tentang sosok itu untuk digambar. Alan bilang kepadanya kalau dia merasa Jeff sangat antusias dalam mengingat sosok itu. Dan dari gambar itu, dia teringat tentang cerita roh aborigin yang gentayangan. Jeff tidak tahu cerita itu. Alan bilang, kebanyakan cerita roh aborigin itu merasuki boneka, rumah, atau warga Brooklyn yang sudah tua. Di rumah, Jenny kedatangan wanita itu lagi dari jendela. Dia membukakan pintu. Di dalam, Samantha masuk ke ruang kerja Jeff. Dia melihat boneka Scarlett milik Jenny dan iseng bicara dengannya. Dia pun membawa Scarlett ke kamar Jenny. Namun Jenny tidak ada di kamarnya. Pintu lenteng terbuka. Samantha marah karena Jeff melarang Jenny ke sana. Saat itu, Samantha mendengar suara-suara di loteng. Kata-katanya, mereka harus segera bersiap. Penasaran, Samantha mendekat. Jenny menyuruh Samantha masuk. Namun Samantha menolak dan menyuruh Jenny keluar. Saat Jeff pulang, dia melihat Samantha yang sedikit bersedih. Saat Jeff tanya ada apa, dia bilang Jenny sepertinya membencinya. Dia main ke loteng tanpa memberitahunya. Dia juga lebih senang bermain dengan teman imajinasinya. Samantha merasa ada sesuatu yang aneh di rumah ini, tepatnya di atas. Dan Jenny juga semakin aneh. Namun Samantha berpikir mungkin itu perasaannya saja. Setelah itu, dia pun pulang. Jeff pun langsung memasang kunci yang lebih kuat di loteng. Dan saat dia masuk ke ruang kerjanya, semuanya telah berantakan. Jeff mendatangi Jenny dan bertanya tentang gambar-gambarnya yang hancur. Jenny bilang itu bukan perbuatannya. Jeff bilang dia bisa kehilangan pekerjaannya dan hal itu bisa membuat Jenny diambil kakeknya. Jenny marah karena ayahnya bilang begitu. Dia juga bilang kenapa ayahnya membiarkan dirinya di bawah ibunya dan tak mau melihatnya. Jeff bingung siapa yang bilang begitu ke Jenny. Dan Jenny pun menjawab, ibunya yang bilang begitu. Besoknya Jeff bilang ke Alan, dia akan mengerjakan ulang gambar-gambarnya.
Dia menunjukkan buku gambar Jenny ke Alan, dan itu mirip dengan gambar-gambarnya yang belum diperlihatkannya ke Jenny. Menurut Jenny, itu adalah gambar wanita yang ditemuinya di kamar. Alan bilang, efek dari Jeff dan Maggie yang sering bertengkar dulunya bisa mengganggu Jenny dan membuatnya memiliki teman hayalan. Bagi Alan, roh itu bisa saja Maggie yang masih ingin melindungi Jenny. Tujuan Maggie dari awal ingin memisahkan Jeff dari Jenny, dan dia mati sebelum tujuannya tercapai. Dia ingin membawa Jenny dan itu berbahaya. Alan meminta Jeff untuk berbicara dengan roh Maggie. Dia memberi Jeff sebuah kotak yang berisi ramuan ayahuasca dari Amazon yang bisa membuat manusia berhalusinasi sampai masuk ke alam gaib. Dia juga meminta Jeff masuk ke alam roh dan berdamai dengan Maggie demi Jenny. Setelah sampai di rumah, Jeff menyimpan kotak itu di lacinya. Dia mengucapkan terima kasih kepada Samantha yang telah membereskan rumahnya. Namun Jeff bilang dia akan lebih memperhatikan Jenny ke depannya. Jadi dia tidak membutuhkan Samantha lagi. Samantha tidak keberatan, karena dia juga ada tugas di luar. Setelah memberi makan Jenny, dia juga tetap memberikan makanan buat Jeff yang terlihat cemas. Jeff bilang tidak hanya Samantha yang melihat sesuatu di loteng, karena dirinya juga merasakannya. Tiba-tiba terjadi sesuatu kepada Jenny. You okay? Spit it out. Spit it out, baby. No. She's having an allergic reaction. Okay, get the Dia mengalami alergi. Jeff menyuruh Sam untuk menghubungi panggilan darurat. Namun HP-nya hilang dari tas. Jeff berusaha mengobati Jenny dan menyuruhnya bernafas. Jenny, come on, breathe, goddammit! Saat petugas datang, Jeff bilang Samantha tak sengaja memesan makanan Cina yang terdapat kacang di dalamnya, dan hal itu membuat Jenny alergi. Kecelakaan Samantha juga bukan disengaja. Namun saat Jenny diperiksa, dia mengaku kesakitan di bagian perutnya. Merasa tidak beres, petugas wanita ingin bertanya lebih ke Jenny tentang apa yang terjadi. Dan yang pria bilang, mereka mencurigai ada tindakan kekerasan terhadap Jenny. Samantha juga ditanya, namun dia bilang tidak ada apa-apa. Di atas, Jenny bilang ke petugas kalau ibunya dibunuh. Dia langsung turun untuk mengabari. Setelah turun, Jenny mendengar panggilan dari luar dan membuka pintu atas. Dia pun segera keluar. Paul juga datang untuk melihat kondisi cucunya, dan petugas wanita tadi menyampaikan kata-kata Jenny. Di atas, Jenny sudah berada di luar dan duduk sambil bercerita ke hantu tentang apa yang dia rasakan tadi. Dia berdiri dan mengatakan rindu ke si hantu yang dianggap ibunya itu. Saat itu, hantu itu ingin menariknya. Jenny melarang ibunya untuk melakukan hal buruk. Dia pun kembali masuk ke dalam. Samantha yang sedang beristirahat didatangi hantu yang sama. Di bawah, petugas meminta agar Jenny jangan tinggal di rumah ini hari ini. Jadi Jeff meminta agar Paul membawa Jenny hari ini. Samantha yang turun langsung mengabari kalau mereka harus pergi dari sini. Dia membawa Jeff untuk bicara. Dia bilang apa yang mereka lihat selama ini bukan imajinasi, itu kenyataan. Dan baru saja dilihatnya. Samantha juga yakin kalau itu adalah hantu Maggie. Dia yang melakukan semua ini. Dia ingin membunuhnya karena cemburu. Jeff meminta Samantha untuk pulang dan beristirahat. Dan dia pun segera pergi. Jenny turun dan Jeff memintanya untuk tinggal dengan kakek hari ini. Untuk memastikan sekali lagi, Jeff tanya apa Jenny benar-benar berbicara dengan ibunya. Jenny pun mengiyakannya, dan dia ada di sini. Jeff pun menyuruh Jenny dibawa Paul. Setelah semua pergi, Jeff meminum ayahuasca dari Alan yang bisa memicu manusia masuk ke alam supernatural. Setelah meminumnya, dia mencoba memanggil Maggie. Dia tidak ingin bertengkar, tapi ingin menyelesaikan ini. Dia mencarinya hingga masuk ke loteng. Semua terasa aneh di tempat itu. Dia pun melihat bayangan saat Maggie terbunuh. Jeff meminta Maggie untuk melepaskan Jenny. Dan saat tersadar, keadaan sudah pagi. Jeff pun menghadiri sidang. Dia mengakui kegagalannya. Namun kesuksesannya saat ini adalah mendapatkan Jenny. Dia menjamin akan menjadi ayah yang lebih baik. Dia bilang ke Paul, dia tidak bisa menghidupkan Maggie kembali. Tapi hal itu jangan dijadikan alasan untuk mengambil putrinya sebagai balasan. Keputusannya Jenny akan tetap bersama Jeff. Paul mulai sadar dengan kata-kata Jeff. Dia juga akan mengantar Jenny ke rumah Jeff sebentar lagi. Dia juga masih mencari tahu pengemudi yang menabrak Jenny. Jeff sangat senang dengan hal itu. Dia meminta Samantha untuk menunggu di rumah karena Paul akan membawa Jenny. Jeff juga berencana akan pindah dari rumah itu dekat dengan rumah Paul.
Dia sudah mengabari Connor, dan Alan memperlihatkan karya buatan Jeff yang telah dicetak. Di rumah, Paul mencoba mengirim email penting ke Jeff, namun tidak terkirim. Dia menelpon, tapi Jeff tak mengangkatnya. Alan bertanya, apa Jeff yakin telah menghentikan roh itu? Karena baginya, roh jahat tidak semudah itu dikalahkan. Dia tanya di mana anakmu. Jeff jadi khawatir dan segera pulang. Di rumah, Paul mencari Jenny ke atas, namun Jeff langsung menelpon dan meminta agar Paul membawa Jenny keluar sesegera mungkin. Saat Jenny di kamar, Samantha mengetuk pintu dan masuk. Dia merasa rumah itu tidak aman. Namun dari jendela, mereka melihat sesuatu yang mengerikan. Jeff yang sampai langsung menuju ke kamar. Dia melihat Paul yang terjatuh. Paul segera memperlihatkan email yang ingin dikirimnya. Samantha turun dan meminta mereka segera keluar dari rumah. Dia juga mengaku tidak menemukan Jenny. Jeff bilang sambil baca, yang menabrak Maggie adalah Jane Silvermore. Dia memperlihatkan foto itu ke Samantha. Dan ternyata, Jane adalah Sam. Sam pun terpaksa mengaku. Dia bilang, dia hanya ingin membantu. Karena dia tidak ingin Maggie mengambil semuanya dari Jeff. Jeff baru sadar, kalau Sam selama ini hanya ingin dirinya. Bahkan Sam sampai rela meracuni Jenny. Sam selama ini selalu mencintai Jeff. Namun dia nggak suka sikap Maggie yang sombong. Dia membanting foto Maggie dan mengambil kacanya. Dia bilang, dia sudah berusaha sejauh ini agar Jeff menang dan bahagia. Maggie hanya membuat Jeff sengsara. Anak nakal itu juga tidak berguna, kata Sam. Dia ingin membunuh Jenny agar dia pergi bersama ibunya. Dia meminta Jeff menjawab kepastian untuk dirinya. Dan Jeff hanya mengucapkan selamat tinggal kepada Samantha. Ketika hantu Maggie ingin membunuh Jeff, Jenny meminta ibunya berhenti. Dia berlari ke atas, dan Jeff mengikutinya. Jenny keluar dari kaca loteng. Jeff memintanya untuk berhenti. Di luar, hantu Maggie sudah siap membawa Jenny. Jeff bilang, Jenny sekarang miliknya. Dia tidak ingin Maggie membawanya. Lagi Jenny menyuruh ibunya berhenti. Dia selalu melihat mereka bertengkar. Seorang anak tidak pernah suka melihat orang tuanya ribut. Dia selalu tertekan melihat itu. Menurut Jenny, mereka sama saja. Jeff menyuruhnya jangan melakukan tindakan yang tidak baik. Jeff mendekati Jenny, namun Jenny terpeleset dan membuatnya terjatuh bersama Jeff. Sesaat Jeff mengingat kenangan mereka bersama. Dia sangat menyayangi Jenny, melebihi segalanya. Walau dia bukanlah ayah yang sempurna, namun dia selalu berusaha menjadi yang terbaik bagi anaknya. Cerita belum berakhir. Mereka selamat. Jeff bingung kenapa tak ada luka sedikit pun. Jenny tanya, apa ibu yang menyelamatkan kita? Pohon-pohon yang bergerak sendiri di malam itu telah menjawab kebenaran kalau Maggie yang menyelamatkan mereka. Dendamnya telah hilang dan membuat malam itu terasa normal kembali. Jeff meyakinkan Jenny kalau semua sudah berakhir. Ibunya sudah pergi dengan damai, dan kakeknya juga telah ditangani. Setelah semuanya berakhir, Jeff meletakkan kembali foto keluarganya di kamar Jenny. Dan setelah dia pergi dan Jenny tidur, satu hal yang belum terpecahkan hadir. Nah guys, itu tadi alur cerita Separation selengkapnya. Sebuah kisah horor berbeda yang berisi pesan-pesan kepada setiap orang tua agar menjaga kebiasaan buruk di depan anaknya. Dan kamu wajib menilai film ini sendiri. Terakhir, saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.